Shalom. Sekali lagi Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita mengucap syukur kita boleh kembali bersama-sama untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita arahkan hati kita. Mari kita menyembah dan memuji Tuhan. Kita katakan, ku datang ya Bapa di dalam kerinduan. Pada pagi hari ini kita rindu untuk kita boleh datang, untuk kita boleh diberkati oleh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan siaran semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Kembali kita pujikan, ku datang ya Bapa. Ya Bapa, dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Katakan, jadikan aku indah, yang memandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Akan ku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu, Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita pujikan bersama-sama. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Katakan, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang memandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Akan ku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu, Tuhan. Mari kita mengarahkan hati kita. Mari kita renungkan. Kita merindukan, senantiasa merindukan akan hadirat-Nya setiap waktu di dalam kehidupan kita. Dan biarlah pada pagi hari ini kita benar-benar merindukan hadirat-Nya.
kasih Ibu Puji untuk membuka ibadah di dalam doa. Kami bersyukur Bapa pada pagi hari ini karena anugerah kasih setiamu bagi kami sehingga kami ada saat ini ya Tuhan. Terima kasih kami mau serahkan hati kami, jiwa roh kami kepadamu Tuhan. Biarlah Kau akan berkenan pada kami. Lebih dahulu ampuni kami ya Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami. Ampuni segala kekurangan kami ya Tuhan. Dan biarlah saat ini ya Bapa, kami mau menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang mengambil bagian untuk melayani Engkau Tuhan. Baik WL, singer, pemain musik, LCD, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ya Tuhan. Kiranya Engkau bekerja melalui mereka sehingga mereka boleh memberkati kami jemaat-Mu ya Tuhan. Untuk boleh kami menerima berkat-Mu yang daripada surgawi. Dan sebentar kami akan menaikkan puji-pujian kami kepadamu. Biarlah Kau berkenan pada pujian kami hingga pujian kami jadikan persembahan yang hidup, yang harum di hadapan Bapa. Dan menyerahkan ibadah kami dari awal ke tengah pada akhirnya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Kau hadir di tengah-tengah kami, Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami ya Tuhan, baik yang termuda maupun yang kami yang dewasa Bapa. Dan kami menyerahkan saudara kami yang dalam perjalanan Tuhan, hantar mereka sampai di tempat ini dengan hati yang penuh ucapan syukur dan sukacita karena Engkau akan memberkati kami dengan apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pada kami menyerahkan hati jiwa roh kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri, kita angkat pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan karena firman yang mengatakan mengucap syukurlah dan bersukacitalah senantiasa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang layak dipuja.
tidak akan pernah pergi menjauh daripada kita. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik, persembahan buat Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita. Nanti saya mohon Mbak Risma untuk berdoa buat persembahan. Mari kita kembali dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Bapa untuk kerajaan surga dan mengucap syukur kepada kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan hingga sampai saat ini kami boleh berkesempatan kembali untuk memuji dan memuliakan nama di tempat ini Tuhan. Saat ini Bapa, kami berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan Bapa. Mari Allah Kudus Engkau yang mengubahkan sikap hati kami untuk kami boleh memberi penuh dengan sukacita, bukan karena kami ingin diberkati, tetapi kami memberi karena kami terlebih dahulu Engkau memberkati kami dan mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini persembahan kami sedikit dari begitu banyak berkat yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami. Kiranya persembahan ini boleh dikelola dengan baik di tempat ini untuk memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini Bapa, dan nama Tuhan boleh terus dimuliakan dan ditinggikan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan persembahan ini dalam tangan kuasa Tuhan. Kami mau memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Duka dan datangnya silih berganti, jangan takut
di dalam suka maupun duka kita tetap bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Sebentar kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam segala keadaan kita, bila ada satu titik pengharapan, walaupun apapun keadaan kita, di dalam lembah kegelapan, di dalam suka dan duka, akan tetapi setitik pengharapan terlebih kepada Tuhan Yesus akan membuat kita memiliki semangat, memiliki kekuatan untuk kita boleh melewatinya. Setiap proses yang Tuhan berikan, Tuhan tidak pernah memiliki rencana yang jahat dalam kehidupan kita. Tetapi di balik semuanya itu ada maksud daripada Tuhan bagi kehidupan kita. Kita pujikan, ku tak akan menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua.
berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, nama-Mu sungguh besar Tuhan. Tuhan, kami sudah berkumpul di rumah-Mu ini Tuhan, memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami sudah siap mendengarkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, kita semua boleh berada di dalam anugerah-Nya. Senang hari ini yang dari Surabaya ada bersama dengan kita. Siapa lagi yang baru hadir? Oh, kita senang keluarga dari saudara kita Agil ada bersama dengan putranya. Tuhan memberkati kita semua, dan saya senang dengan semua yang sudah berada bersama-sama dengan kita. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar polesan atau transformasi hidup. Itu tergantung kepada respon kita. Ada macam-macam orang Kristen, tetapi secara garis besar ada Kristen polesan, ada Kristen transformasi. Kalau kita lihat pada zaman Mesir kuno, ada wanita kerajaan yang mulai membuat polesan di wajahnya. Diberi, zaman dulu awalnya diberi cat gitu ya, cat warna-warna di wajahnya sehingga wajahnya berbeda dari yang lain. Dalam waktu-waktu yang selanjutnya mulailah ada orang-orang yang menciptakan polesan untuk wajah. Lebih lagi pada masa teknologi tinggi sekarang ada orang-orang yang menciptakan bukan hanya polesan tetapi perubahan bentuk dari wajah seseorang. Itulah yang ada di dalam dunia. Wanita memang lebih suka kelihatan cantik. Ya. Tapi perihal polesan atau apapun juga, itu juga bukan sesuatu yang perlu diatur oleh orang lain. Ya. Kita mau polesan bagaimana terletak kepada masing-masing. Tetapi kalau wanita Kristen polesannya keterlaluan, ya kadang-kadang mengundang hal-hal yang negatif. Tetapi kalau polesan wajah itu tidak jadi masalah. Sekarang kita melihat hidup kita ini merupakan polesan ataukah transformasi. Dua hal yang bertolak belakang. Yang polesan hidup loh ya, bukan polesan wajah. Polesan hidup itu dikatakan oleh firman Tuhan seperti kata Tuhan Yesus kepada orang Farisi. Wahai engkau orang Farisi dan para ahli Taurat, engkau seperti
Engkau seperti kuburan. Engkau seperti kubur. Banyak kubur di dalam dunia ini dibuat begitu indah ya. Kuburannya seperti istana, begitu cantik. Tetapi kata Tuhan Yesus, kubur itu cantik di luarnya, tapi ya, di dalamnya penuh dengan ulat. Ya, kalau masih baru beberapa hari kemudian engkau membuka kubur itu, engkau akan ketemu dengan bau yang busuk dan ulat yang menggerogoti tubuh dari orang yang mati. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Kristen yang hanya berdasarkan pengetahuan saja adalah Kristen polesan. Kristen polesan tahu banyak hal, ngerti orang Kristen itu harus begini, lalu dalam sikapnya di luar kelihatan orang Kristen hebat, orang Kristen baik, orang Kristen cantik hidupnya, tetapi di dalamnya penuh dengan ulat yang busuk. Ada tidak orang Kristen yang seperti itu? Ada tidak? Ada. Bahkan mungkin banyak juga orang Kristen yang seperti itu kalau kita sebut orang Kristen di seluruh dunia. Kristen yang transformasi adalah kekristenan yang berdasarkan pengenalan akan Allah, bukan pengetahuan saja. Mari tolong dibaca Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Silakan membacakan, saudara. Mari. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Kemudian firman Tuhan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Iya. Apakah kekristenan itu? Kekristenan mementingkan hidup yang kekal. Tapi apa hidup yang kekal itu? Hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya. Kekristenan bukan pengetahuan, kekristenan bukan polesan, kekristenan harus berasal dari dalam hati, dari dalam hati lalu keluar secara otomatis segala kebaikan, kasih, segala perbuatan-perbuatan yang menyenangkan orang lain atau membawa orang lain mengenal Tuhan. Nah, kalau kekristenan yang polesan itu dalam Alkitab disebut Kristen duniawi. Kristen duniawi. Kenapa Kristen duniawi? Karena fokus hidupnya itu kepada segala sesuatu yang bersifat duniawi. Fokus hidup yang dipikirkan tiap hari, yang diingat tiap hari, yang dibicarakan tiap hari, yang dibanggakan tiap hari, yang disenangi tiap hari, yang diinginkan tiap hari adalah segala sesuatu yang bersifat materi.
Sekali lagi, kalau minggu lalu kita katakan uang dan uang. Ya. Itulah Kristen polesan. Walaupun mereka mungkin mendapat segala sesuatu yang baik, walaupun mungkin mereka kelihatan menjadi orang yang suka memberi, walaupun mungkin mereka kelihatan menjadi orang yang sangat istimewa di gereja, orang yang hebat di dalam gereja. Saudara, kalau kekristenanmu hanya sebuah polesan, jangan harap engkau masuk hidup kekal. Jangan harap engkau masuk hidup kekal. Tetapi kekristenan yang transformasi adalah kekristenan yang benar-benar mengenal Allah. Bagaimana seorang bisa benar-benar mengenal Allah? Pokoknya percaya sama Tuhan Yesus yang mengenal Allah. Benar, saudara? Benar, saudara? Pokoknya percaya bahwa Tuhan Yesus mengenal Allah. Benar? Tidak. Tidak. Kalau kita percaya Tuhan Yesus mati di salib untuk mengampuni dosa-dosa kita, kita pasti akan bertobat. Kekristenan tidak bisa didapatkan dalam kehidupan seseorang kalau dia tidak percaya dan bertobat dari segala dosa. Tanpa pertobatan, imanmu mati. Iman tanpa perbuatan, ingat, iman tanpa perbuatan dikatakan oleh Yakobus iman yang mati. Iman yang mati itu bisa dipolesi yang hebat, tetapi dia tidak akan memiliki kekekalan. Iman yang hidup ialah percaya dan bertobat dari segala dosa. Ya. Pengenalan akan Allah Bapa dan Tuhan Yesus serta Roh Kudus itu terletak atau didasari dengan iman dan pertobatan. Tanpa itu, kata Tuhan Yesus, kau tidak dapat melihat saja kerajaan surga. Karena itu, mari kita perhatikan hidup kita. Pertama, dasar kehidupan Kristen yang benar, yang transformatif adalah kehidupan yang beriman dan bertobat kepada Tuhan Yesus. Kedua, pengenalan akan Bapa dan Tuhan Yesus adalah persekutuan intim dan relasional. Relasional itu apa sih? Merupakan sebuah relasi. Jadi kalau Mbak Esther kecil ya, sama Mas Theo, mereka memiliki relasi kehidupan, saling mencintai. Dan tidak hanya begitu, kalau Mas Theo pergi ke Kalimantan sana, Mbak Esther tentu selalu mendoakan tiap hari. Benar ya, Mbak? Dan ingin cepat pulang karena mereka terhubung dalam cinta satu dengan yang lain. Kalau pengenalan akan Allah itu bukan hanya sebuah persekutuan saling cinta, tetapi saling mendekat bersama satu dengan
yang lain. Saling menyesuaikan diri satu dengan yang lain. Demikianlah persekutuan intim dengan Tuhan harus dilanjutkan dalam persekutuan yang bersifat relasional. Nah, kalau orang Kristen sudah pertama-tama bertobat menerima Tuhan sebagai juru selamat, ia mau dekat dengan Tuhan, mau dekat dengan Tuhan. Tapi beberapa lama ada hal-hal yang datang yang menarik, lebih menarik daripada Tuhan, maka dia mulai tidak rindu akan Tuhan. Hati-hati ya, kalau Mbak Risma sama Mas Luki nggak rindu satu dengan yang lain, itu bahaya, bahaya ya. Kalau siapa lagi Mas Agil dengan Mbak Ayu tidak saling merindu satu dengan yang lain, itu berarti tidak sedang dalam persekutuan yang intim. Demikian pula dengan Tuhan, saudara. Kalau saudara punya persekutuan intim dengan Tuhan, saudara tiap hari akan memuji, menyembah Tuhan. Saudara pasti akan memberikan waktu untuk satu dengan yang lain. Saudara akan memberikan waktu untuk Tuhan, untuk menyembah Dia, untuk memuji Dia. Tidak hanya berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, saya perlu ini Tuhan. Kita bukan persekutuan yang intim itu. Hanya jadi apa? Peminta-minta. Jadi peminta-minta. Kalau kita selalu berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi kalau kita rindu kepada Tuhan, kita berkata, aku rindu Engkau Tuhan, aku rindu hadirat-Mu. Masuklah di dalam hatiku, jiwaku. Tuhan, penuhilah hatiku dengan hadirat-Mu. Baru itu kita cinta kepada Tuhan. Masa orang cinta enggak senang kehadiran yang dicintai? Ya tentu tidak. Marilah kita belajar memiliki kehidupan relasi yang indah dengan Tuhan. Kita tidak hanya meminta, tetapi kita mendengar suara Tuhan. Siapa di sini yang bisa mendengar suara Tuhan? Siapa yang bisa mendengar suara Tuhan? Waduh, nggak ada hubungan dengan Tuhan. Kita semua bisa mendengar suara Tuhan. Amin. Engkau tidak pernah mendengar suara Tuhan? Pada saat Tuhan berfirman, berbicara, menyatakan kehendaknya, itu suara siapa? Suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, persekutuan intim yang relasional dengan Allah akan mengalami proses metamorfose yang mentransformasi kehidupan. Kita akan mengalami proses di mana hidup kita itu diubah dalam kehidupan kita sehari-hari melalui firman Allah, melalui pengalaman hidup kita. Coba baca Yohanes 17 ayat 17. Mari bacakan saudara. Yohanes 17 ayat 17 demikian firman Tuhan. Iya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah
kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Itu doa siapa? Doa siapa, saudara? Tuhan Yesus untuk murid-muridnya, para rasulnya. Tuhan Yesus berdoa agar mereka dikuduskan. Melalui apa? Proses yang dikerjakan oleh Roh Kudus dengan firman Tuhan. Nah, mari kita lihat sebentar ya. Apa sih proses metamorfosis? Tahukah kamu bahwa ulat adalah salah satu tahap kehidupan dari kupu-kupu? Ulat menghabiskan sebagian besar waktunya makan daun untuk mendapatkan cukup energi. Ada banyak jenis ulat dengan warna dan bentuk yang unik tergantung spesiesnya. Setelah makan cukup banyak, ulat akan berubah menjadi kepompong. Dan akhirnya dari kepompong ini akan keluar kupu-kupu yang indah. Ulat mungkin terlihat sederhana, tapi perjalanannya menjadi kupu-kupu adalah salah satu keajaiban alam. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk video menarik lainnya. Ya. Mungkin Puji sangat ya kalau lihat yang tadi, yang pertama tadi, karena Bu Puji takut ulat ya. Geli melihat ulat ya. Kita lihat kehidupan kita itu harus mengalami transformasi. Transformasi itu dalam bahasa Yunani yang sekarang tentu tidak dipakai oleh banyak orang, tapi zaman dulu seperti bahasa Inggris yang dipakai untuk seluruh bangsa di dunia. Bahasa Yunani transformasi itu metamorfo gitu ya. Apa artinya? Terjadi sebuah perubahan yang signifikan, terjadi sebuah perubahan yang benar-benar terjadi, sehingga dari keadaan yang seperti ulat menjijikkan menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, itu perlu masa di mana ulat itu akhirnya tidak makan lagi, lalu tergantung di daun atau di pohon. Di sana terjadilah proses, sehingga akhirnya ulat itu menjadi kupu-kupu. Nah, kita lihat kehidupan Kristen itu awalnya seperti ulat. Apalagi Kristen duniawi, kita manusia itu seperti ulat. Siapa senang dengan ulat? Oh, enggak ada ya. Siapa yang mau tidur bersama ulat? Tentu tidak ada. Ulat itu menjijikkan, dan ulat itu rakus ya, saudara. Ulat itu rakus sekali. Dia akan suka meroboti daun itu sampai habis, lalu pindah ke daun yang lainnya, pindah lagi sampai dia bisa menghabiskan daun dari sebuah pohon. Ulat itu rakus. Kehidupan duniawi itu rakus, benar tidak? Kehidupan duniawi itu berfokus pada diri sendiri. Kehidupan duniawi itu maunya segala yang baik untuk dirinya sendiri. Kalau dia berbuat baik kepada orang lain, dia berharap orang lain balik berbuat baik terhadap dirinya. Kalau orang yang diberikan kebaikan oleh
orang Kristen duniawi itu tidak membalas, maka akhirnya jadi marah. Karena fokusnya terhadap diri sendiri. Karena dia mau segala sesuatu, entahkah itu materi, entahkah itu penghargaan, entahkah itu pujian, entahkah itu apapun, segalanya diutamakan untuk diri sendiri. Kalau ada orang yang melukai sedikit dirinya, maka dia akan menjadi sakit. Di dalam hatinya ada hal-hal yang jelek yang direncanakan oleh orang itu untuk mengganti melukai orang lain. Itulah kehidupan sebelum kita diubahkan. Itulah kehidupan Kristen duniawi. Dalam kehidupan Kristen duniawi tidak ada kasih kepada orang lain. Jadi Tuhan menyelamatkan kita dengan satu tujuan, agar kita menjadi seperti ulat yang melalui menjadi kepompong diubah menjadi kupu-kupu. Diubah menjadi kupu-kupu yang indah. Itulah tujuan Allah. Kenapa diubah menjadi kupu-kupu? Kupu-kupu itu indah. Kupu-kupu itu menenangkan orang. Kupu-kupu itu menarik. Dan kalau misalkan di halaman sini yang ada pohon-pohon, banyak kupu-kupu berterbangan, tidak hanya satu, banyak kupu-kupu berterbangan, maka kita akan apa? Tertarik. Kita akan melihatnya, wah indahnya, aduh yang itu warnanya merah, yang itu warnanya oranye, yang itu warnanya ini itu, waduh sayapnya begitu menarik dan lain sebagainya. Tuhan mau kita menjadi satu kesatuan kupu-kupu yang indah, sehingga menarik perhatian dunia yang tidak mengenal Allah. Amin. Tuhan mau kita menjadi satu kesatuan. Satu kesatuan. Bukan satu percekcokan, bukan satu ketidaksenangan satu dengan yang lain. Kesatuan yang indah seperti kupu-kupu yang bermacam-macam dan banyak di sana. Nah, kalau di antara kita terjadi kebencian, kemarahan, sakit hati, percekcokan, dan lain sebagainya, kita bukan lagi Kristen kupu-kupu yang indah, tapi kita ulat yang mau memakan, bahkan kalau perlu memakan satu dengan yang lain. Hati-hati saudara. Kekristenan kita jangan jadi Kristen polesan yang hanya di luar saja. Kekristenan kita jangan jadi Kristen duniawi yang satu dengan yang lain saling mencari keuntungan untuk diri sendiri. Kekristenan kita, kekristenan kupu-kupu yang indah disatukan sehingga menarik yang lain untuk memperhatikan kita dan yang lain akhirnya dibawa kepada kita. Amin. Amin. Nah, untuk menjadi kupu-kupu yang indah itu, mari Tuhan Yesus tadi katakan bahwa kuduskanlah mereka di dalam firman-Mu. Kita akan mengalami transformasi kehidupan kalau kita itu membuka hati,
mau mendengar firman Tuhan, mau menjadi tanah yang baik di mana firman Tuhan itu tertanam di dalam hati kita, lalu mengubah kehidupan kita, membentuk kita menjadi kubu-kubu yang indah. Jadi yang membentuk kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan. Tapi itu akan membentuk hidup kita kalau kita membuka hati. Kadang-kadang coba perhatikan saudara dalam baik di gereja sini, di gereja yang lain. Pada saat firman Tuhan diberitakan, ada yang apa? Ada yang apa? Asik dengan HP. Benar tidak? Kalau engkau mendengar firman Tuhan asik dengan HP, engkau akan tetap jadi apa? Ular. Ya. Ayo yang muda-muda ini perhatikan. Kalau saat mendengar firman Tuhan engkau perhatikan HP, engkau tetap jadi ular yang menjijikan di hadapan Tuhan. Ya. Tetapi ada yang lain, waktu firman Tuhan dibawakan tertawa. Oh, nggak boleh tertawa. Boleh ya, kalau memang semuanya diajak untuk tertawa. Tetapi kalau tertawa guyon satu dengan yang lain, ya itu akan membuat engkau tetap menjadi ular. Karena firman Tuhanlah yang berkuasa mengubah kehidupan kita. Benar nggak Kevin? Nggak akan guyon ya? Ini hanya untuk sesuatu supaya kita semua menyadari bahwa kita itu jangan menjadi orang-orang yang tidak menghargai firman Tuhan. Buka hatimu untuk firman Tuhan. Buka hatimu untuk firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Atau juga mungkin orang, bukan hanya orang muda ya, termasuk orang dewasa, waktu dengar firman Tuhan pikirannya melayang-layang, pergi jauh, nggak tahu kemana. Waktu dengar firman Tuhan ngantuk. Waktu dengar firman Tuhan berkata dalam hati, waduh tante itu senengane nyinggung aku tante itu senengane ngomong elekku tidak, bukan itu. Kalau saya akan bawa firman Tuhan, saya bergumul di hadapan Tuhan, saya harus tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk saudara. Karena apa? Karena firman Tuhan itu akan membentuk kehidupan saudara, bertumbuh di dalam dia, menjadi kubu-kubu yang indah. Yang kedua, ada orang-orang mendengar firman Tuhan hanya di dalam gereja. Di dalam gereja. Sekarang, kapankah saudara mendengar firman Tuhan? Mari buka dalam kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Mari silakan membacakan saudara. Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan,
Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tetapi yang kesukaannya apa? Taurat Tuhan, firman Tuhan. Lalu karena kesukaannya firman Tuhan, apa yang dia lakukan? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Apa di sini tiap hari semuanya rajin merenungkan firman Tuhan? Bukan hanya membaca, ya. Merenungkan firman Tuhan itu membuka hati, berkata kepada Tuhan, apakah firman-Mu untuk hidupku hari ini? Iya, orang yang suka merenungkan firman Tuhan kapan? Siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Daunnya segar, buahnya banyak, dan bisa dinikmati banyak orang. Saudara, untuk dirinya sendiri, apa yang dikatakan dalam ayat 3 terakhir? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ingat, kalau kita itu dekat dengan Tuhan, kalau kita itu membuka hati terhadap firman Tuhan, kalau kita tiap pagi berkata, Tuhan, saya tidak akan berbuat yang lain sebelum saya mendengar suara-Mu, sebelum Roh Kudus tinggal dalam hati saya, maka engkau akan hidup mengalami transformasi terus menerus. Engkau akan mengalami indahnya. Hari ini saya membaca firman Tuhan, saya mohon Tuhan menerangi hati saya mendapatkan ini. Hari ini saya mau berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Besoknya saya dapat yang lain, lusa saya dapat yang lain, sehingga saudara, hidup saudara itu tidak hidup yang begitu terus nggak ada artinya, tetapi setiap hari kalau engkau dekat dengan firman Tuhan itu akan mengerjakan hidupmu, mengubah hidupmu, menjadikan engkau baru, menjadikan engkau indah. Karena itu biarlah kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, mengasihi Dia, suka mendengar firman-Nya. Dan Matius 7 ayat 21 apa? Dan melakukan. Bukan orang yang berseru aku Tuhan, Tuhan, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa. Apakah hidup kita tiap hari melakukan kehendak Bapa? Dan yang terakhir, tolong dibaca Yohanes 17 ayat 21. Yohanes 17 ayat 21. Mari saudara. Yohanes 17 ayat yang ke-21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Iya. Biarlah kita itu menjadi satu. Ini kalau saya membaca ini sesuatu yang luar biasa. Bapa dan Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus menjadi satu. Lalu kita
manusia yang tidak layak ini, yang seperti ulat tadi, diubah oleh firman itu sehingga kita kudus dan menjadi satu dengan Allah. Menjadi satu dengan Allah. Kita siapa? Manusia. Tetapi apabila kita dikuduskan oleh firman itu, kita menjadi satu dengan Bapa Tuhan Yesus melalui Roh Kudus yang ada dalam diri kita, dan kita menjadi satu dengan sesama saudara seiman. Sehingga ayat 21 tadi mengatakan bahwa supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya apa? Dunia percaya bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku. Kalau kita menjadi satu, menjadi kupu-kupu yang indah, yang menarik, maka akan menarik banyak orang datang kepada Tuhan, percaya Tuhan, dan diselamatkan. Kalau kita menjadi ulat, kita menyebabkan orang tidak mau ikut Tuhan. Amin. Adakah semua ingin jadi seperti kupu-kupu yang indah? Dan mau bersatu-satu dengan yang lain, saling mengampuni, saling mengasihi, saling mempedulikan, saling menolong satu dengan yang lain. Tidak ada iri, tidak ada benci, tidak ada ketidaksenangan, tidak ada rencana-rencana yang jahat di dalam hidup kita. Karena kita bukan lagi ulat, kita adalah kupu-kupu yang indah. Amin. Dan itu akan terjadi bila mana hari ini, pagi ini engkau berkata, Bapa, lembutkanlah hatiku. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita berkata, Bapa, lembutkanlah hatiku.
berdoa buat saudara-saudara kita yang tidak hadir hari ini, supaya Tuhan menolong mereka kembali bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan. Firman-Mu telah selesai dibicarakan Bapa melalui hamba-Mu. Ajarilah kami untuk semakin dengar-dengaran, ajarilah kami untuk semakin taat, makin dewasa di dalam Tuhan, untuk bertumbuh, tidak hanya polesan saja Bapa, kekristenan kami, melainkan kekristenan kami bisa berdampak menjadi berkat bagi saudara-saudara kami, tetangga kanan kiri kami, lingkungan di mana kami belum lingkungan yang belum mengenal Engkau, kami bisa menjadi terang, kami bisa menjadi berkat, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik, berkati hamba-Mu, berikan kesehatan selalu, berikan pelayanannya juga Tuhan berkati untuk semakin berkembang Bapak. Thank you Tuhan, inilah seruan doa dan pergumulan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kasih anugerah-Mu yang Kau beri bagi kami sampai saat ini Tuhan. Terima kasih kami boleh diberkati pada pagi hari ini. Kerinduan kami Bapa, kami mengingat saudara kami yang tidak bersama dengan kami sampai saat ini. Kau mengetahui keadaan mereka masing-masing Bapa. Kiranya bila saat mereka terbaring dalam kelemahan tubuh karena sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, mari Engkau jamah, sembuhkan dan berikan kekuatan baru. Terlebih hatinya boleh terbuka untuk Engkau ya Tuhan. Rindu untuk bersekutu bersama-sama dengan kami tempat ini Bapa. Bapa di surga, bila saat ini mereka menghadapi tantangan, masalah, halangan yang mencoba menarik mereka dari kasih-Mu, kami berdoa Allah Roh Kudus, kuatkan mereka. Berikan kekuatan kepada mereka untuk dapat menghadapi setiap masalah, sehingga mereka boleh berkemenangan dan pada akhirnya mereka boleh setia kembali Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan yang saat ini tidak hadir. Kiranya minggu depan mereka boleh bersama-sama dengan kami dengan penuh sukacita. Terpujilah nama-Mu Bapa, menyerahkan segala doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surga yang Bapa surgawi anugerahkan pada kita. Marilah kita pulang bersama kasih karunia anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan marilah kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang akan memimpin hidup kita, menyertai langkah-langkah kita, bahkan mengurapi kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kita pulang bersama Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Pengumuman kita ada